masyarakat bisa sejahtera. Karena yang terdelet dari data itu memang benar-benar berhak menerima ya. Jadi kategori tidak mampu. Nah, ini adalah upaya dari tim bagaimana nanti bisanya orang-orang tersebut mendapat bantuan. Saya ucapkan terima kasih untuk merealisasi kegiatan tersebut. Masing-masing desa harus mengadakan musdes. Jadi data yang jenengan ajukan itu sudah disepakati oleh tokoh masyarakat di desa masing-masing. Kemarin yang saya ikuti baru satu desa dagangan. Sembung katanya sudah. Solusinya gimana? Jadi telepon mana ini? Nah kemarin ada yang cari solusi, opo telepon di sini. Nah, DLPDD. Kalau Lebani Waras sih nggak usah dibandingkan dengan yang lain ya. Lebani Waras sih udah isuk entek no duit. Walalas. Sampai ini loh bangunan apa? Selokan. Kau buat duit didukur. Karena itu dibangun mana jadi. Duit kan tinggal melihatan tuh. Guys, entek nek bangun fisik. Wah, makanya yang terdelet itu banyak janda, fakir miskin, dari Pak Mudi nih, Rondo, Pak Mudi, masih 6 tua, tetap dibantu, untuk dipilih ya, telepon apa telepon nih? Signal telepon. Ya, jadi masing-masing desa itu solusinya nggak harus sama. Karena kalau kita ngikuti Lebani Waras, wah sekarang untuk opo sing kenalan ya. Jadi dengan rundingan kali tokoh masyarakat. Selamat datang Pak, ada bidadarinya. Semongko. Ini. Sini depan sini. Ya, jadi antara desa satu dengan yang lain tidak sama, tergantung kondisi masing-masing. Yang paling bingung yang jumlahnya besar yang terdelet. Atas Tanjung, Sembung, Kesambe. Ini besar bocorannya. Terus nggak perlu menyalahkan karena konfirmasi, karena informasi langsung diam. Jadi ini sekarang sistemnya seperti ini. Yang lebih penting lagi, panjenengan setelah pulang dari sini nanti bisa menjelaskan pada kesulitan sesulit apapun akan ada jalan keluar. Dan ini yang diharapkan kita semua sehingga masing-masing desa tidak ada gejolak dari masyarakat dan menerima manfaat bantuan ini. Saya kira ini yang lebih penting akan disampaikan dari tim dari saya. Sebentar saya akhiri Dinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Pak Camat atau yang mewakili yang dalam hal ini dihadiri beberapa kasih pembangunan yang merangkap PLT Kasih Desa. Tak lupa salam salut kepada relawan satu-satunya di kecamatan ini KSK, anak ontak anjing. Saya kecamatan cuma satu di KSK. Dan yang selalu kami andalkan teman-teman
aplikasi kesejahteraan desa atau diwakili oleh operator, baik perangkat desa maupun yang bukan perangkat desa, tak lupa teman seperjuangan yang mendapat PKH. Alhamdulillah kita hadir dalam keadaan sehat. Semoga dicatat sebagai amal yang baik dan mendapat balasan sebaik balasan. Amin. Langsung saja Pak, untuk kesempatan pertama sebelum kita sama-sama mempraktekkan kendala aplikasi, terlebih dahulu kami sampaikan terkait dengan graduasi, karena ini yang paling banyak menjadikan gejolak dan ujung-ujungnya perangkat desa dan kepala desa yang jadi sasaran. Informasi bahwa graduasi itu langsung ditindaklanjuti oleh pihak kementerian, baik melalui Dirjen BFM maupun Dirjen Linjamsos. Yang Dirjen BFM itu turun ke bawahnya itu BSP atau BPNT, kalau Linjamsos itu ke PKH. Adanya graduasi disebabkan ada beberapa hal. Ya, yang pertama, data itu salah, kemudian sampai pada beberapa tahapan belum juga diperbaiki. Sebelum graduasi itu sebenarnya sudah pernah diingatkan 2 tahun sebelumnya yang kita kenal dengan istilah saldo nol. Saldo nol itu sebenarnya peringatan bahwa data itu salah. Datanya tidak dihapus, tapi bantuan ditangguhkan. Itu sebenarnya peringatan. Akan tetapi saya lihat di jumlah Kabupaten Gresik, perbaikan dari saldo nol itu jumlah kalau diibaratkan 100% saldo nol, yang perbaikan itu hanya mencapai 45%. Jadi banyak yang belum diperbaiki. Kemudian selain data salah, yang perlu diperbaiki ada juga penyebab lain. Misalnya sudah diperbaiki di aplikasi yang ada di desa, kemudian sudah dilakukan upload berita acara Musdes, sudah dilakukan ekspor dan dikirim ke email. Saat itu juga saya masukkan ke SIX online. Nah, pada saat masuk SIX online itulah ada proses pemadanan dengan data Dukcapil. Pada saat itulah pemadanan data Dukcapil tidak semuanya sukses. Secara teknis aplikasi, ketika dikerjakan, diperbaiki, diubah, ditambahi nama anggota rumah tangga, atau yang dulunya SD sekarang diganti sudah menjadi SMP dan sebagainya sampai kuning. Secara teknis di aplikasi kalau sampai kuning berarti benar tidak ada masalah. Tapi ketika masuk SIX online, kemudian ada pemadanan dengan data Dukcapil, sebagian besar timbulnya masalah sampai graduasi itu karena data kependudukan warga tersebut belum diperbarui. Data kependudukan yang belum diperbarui kebanyakan mereka itu orang-orang tua yang layak dapat bantuan. Data yang belum diperbaiki di Dukcapil itu ukurannya tahun 2012 ketika diberlakukannya NIK nasional, yang mana pada tahun itu disertai dengan foto eKTP massal, rekam KTP. Jadi sekarang selain memeriksa di SIG-NG, ini sebaiknya teman-teman yang bertugas sebagai operator itu ada koordinasi di balai desa, paling tidak ada kontak atau komunikasi dengan kasih pemerintahan yang menangani registrasi kependudukan. Coba dilihat apakah di warga desa di Kecamatan Ringin Anom ini masih ada warga yang KK
tercetak sebelum 2012. Ciri-cirinya tanda tangan masih tanda tangan Pak Camat. Itu berarti kakak sudah tidak berlaku dan data di Dukcapil dinonaktifkan. Kalau data di Dukcapil nonaktif, walaupun kerjaan sampean itu di SIG-NG benar, tetap nggak bisa sinkron kemana-mana. Ketika masuk SIG online di saya, atau di kakak lama itu ciri-cirinya banyak, tanda tangan Camat atau di A16 digit nomor angka yang atas itu tengah tangannya ada titiknya. Itu berarti kakak cetakan lama. Itu yang harus segera cetak ulang di Dukcapil. Atau bisa dilihat di bagian kiri bawah di kakak itu ada tulisan tanggal cetaknya kan. Seperti itu. Sehingga adanya graduasi itu dianggap data yang tidak jelas itulah yang dihapus. Ya memang kasihan, kebanyakan seperti yang disampaikan Pak Kasih Kecamatan tadi menyampaikan, kebanyakan yang terhapus itu orang-orang tua yang memang sangat-sangat layak untuk dapat bantuan. Orang-orang yang seperti itu kemungkinan besar bisa dikatakan 80% itu karena kakaknya belum cetak ulang. Sehingga ketika proses sinkronisasi hasil kerja sampean itu nggak bisa sinkron kemana-mana, sehingga dinonaktifkan. Kemudian yang ketiga, salah satunya graduasi ini ada hubungannya dengan KPM PKH, karena semua KPM PKH itu juga berhak menerima BSP atau BPNT. Itu nanti bisa ditambahkan oleh saudara kita pendamping PKH. Selanjutnya yang perlu kami jelaskan ya, jika ada informasi terkait dengan berita ya, seperti saya di kecamatan di daerah utara kemarin ya, ada bapak kepala desa yang ngomongnya kencang sekali sampai ngomong begini, desa tidak dilibatkan dalam pengumpulan maupun penghapusan, ujung-ujungnya desa yang kena masyarakat. Ya, hanya menyampaikan sekilas saja begini Pak. Aplikasi 6NG saya sampaikan ke desa itu adalah upaya kami dalam melibatkan desa untuk memperbarui data. Kalau misalkan di data ulang mulai dari nol, nggak apa-apa, kayak SPB itu kan mulai dari nol juga. Bener, ini janji mulai dari nol. Oke, tegang kok. Serius banget. Dimulai dari nol, di data ulang, menggunakan instrumen, monggo, rekap saja, monggo. Adanya data yang masih ada di dalam SIG-NG masing-masing itu kan tinggal kita menyandingkan apakah orang yang kita usulkan lagi sudah ada di situ. Jadi konsepnya aplikasi ini hanya alat. Jangan terganggu, jangan pusing hanya karena SIG-NG. Itu hanya alat bantu. Yang penting kembali kepada kewenangan desa dalam mengolah data. Gampang-gampangnya gini, aplikasi saya sampaikan ke desa, wis terserah desa mau diapakan data itu, datanya, bukan aplikasinya, data di dalamnya itu. Kalau aplikasinya itu hanya alatnya. Sebarat ini sampai itu kok nomor tua sampai sepeda motor. Wes terserah sama dong, kalau ngidul pokoknya sepeda motor jadi protoli jadi gitu loh maksudnya. Kalau zaman kayak kerja, baik zaman kayak ngopi, ngomong seperti itu kira-kira contohnya. Ya. Sehingga sekali lagi jangan pusing hanya karena aplikasi, apalagi pusing dengan versinya. Versi dalam aplikasi SIG-NG itu hanya membedakan isi DTKS di dalamnya sesuai dengan pengesahan menteri periode kapan, hanya itu. Masih ingat yang pertama kali saya sampaikan versi 161. Waktu itu saya datang ke sini bulan Maret 2018. Saya datang ke sini. Kalau Pak Sobirin difoto terus dikirim nambah di grup Dinsos. Akhirnya ketahuan Pak Kadis boleh aku diceluk.
Ini nang kecamatan aja bos sepeda motor di sini aku mobil gitu. Nama dulu boleh. Nama dulu. Aku milih sing elek. Cek gak iri dia sih. Mau alasan itu apa yang dulu mas kayaknya. Sehingga perbedaan versi itu hanya untuk membedakan isi DTKS di dalamnya. Untuk yang terkini masih menggunakan versi sudah menggunakan 250 yang berisi DTKS yang sudah disahkan pada Oktober 2020. Nggak tahu sekarang sudah pakai versi 250 semua atau ada yang masih 241 atau 240? Berapa? 250. Kemudian selain aplikasi yang kami bagikan di grup juga sudah kami sampaikan data berupa Excel. Itu yang untuk mempermudah kita dalam mengolah atau menyisir. Contoh ini metani, ya metani. Siapa yang mau diusulkan lagi, kasih tanda. Siapa yang harus dilaporkan pindah. Sehingga ketika masuk ke sequensi offline-nya itu kita tinggal mencari nama-nama yang perlu didahulukan. Jumlah KPM di sini yang terbanyak di mana? Wates Tanjung. Wates Tanjung, berapa ribu? Berapa ratus? 800. Kalau misalkan untuk perbaikan, bisa dilihat di sequensi bagian kanan. Di kolomnya itu ada tanggal update terakhir atau terkini. Tolong dahulukan jika di bagian kanan itu ada yang masih tertanggal November 2017. Itu berarti data tinggalan 2015 PPLS yang perlu diperbaiki segera. Kalau tidak, saya khawatir di periode berikutnya akan terhapus juga. Kalau yang sudah terupdate pada Juli 18 tidak apa-apa. Berarti sudah pernah dilaporkan ulang. Hanya saja di periode berikutnya juga perlu diperbaiki. Barangkali ada perubahan. Yang update-nya Juli atau Mei 2018 itu boleh ditangguhkan dulu. Atau memang kalau jenengan tahu update 18 Mei 2018 orang ini membutuhkan ada tambahan anggota rumah tangga atau ada yang pindah, silakan diperbarui juga. Tapi dahulukan yang masih November 2017 itu berarti data yang tidak sama sekali belum pernah dilaporkan ulang. Untuk yang terlanjur graduasi boleh dilaporkan lagi kalau memang orang itu layak untuk dapat bantuan. Nah, di grup Telegram sudah kami share data Kabupaten Gresik 20.115 itu orang-orang yang tergraduasi sekabupaten, silakan di-download. Sudah ada yang masuk di grup Telegram SIG Gresik. Silakan di-download, walaupun satu kecamatan cuma satu yang masuk tidak apa-apa, silakan nanti yang lain diusulkan untuk masuk semua juga boleh. Atau silakan yang sudah masuk itu download dan dibagikan ke teman-teman melalui grup WA. Saya mohon maaf, saya bagikan melalui grup WA. Karena kalau saya bagikan ke grup WA itu berarti saya harus merelay dulu ke kecamatan, kemudian masukkan satu persatu sampai 18 kali sesuai jumlah 18 kecamatan. Jadi untuk hal yang urgent itu saya masukkan ke grup Telegram itu, silakan diambil per desa masing-masing. Formatnya jangan dirubah, cukup dilaporkan ulang ini layak, ini tidak. Terus fokusnya di perbaikan Excel itu ada di nama dan nick. Kalau yang lain misalnya kebetulan ini tandai nomor 7 berarti si SMP, harus diganti nomor 9 berarti sudah SMA, nanti kelas berapa, ya seperti itu. Kalau sempat, kalau daya cukup ya nama, nick, tempat lahir, tanggal lahir dan alamat, itu aja dulu. Jika jumlahnya misalnya sumber baru di Excel itu cuma ada 8 misalnya, sedangkan di lapangan ditemui loh, yang terhapus ini 11 kan, berarti yang 3 tambahkan, gak apa-apa di bawahnya ya. Seperti itu. Yang penting ada solusi.
Sementara itu tentang graduasi sudah. Nah, tentang kemenangan desa Pak ya. Tadi saya jelaskan apapun kondisi masyarakat di desa itu petugas desa yang tahu. Jadi perbaikan saya ulang mulai walaupun dimulai dari nol, apapun lah, apa jadi desa. Sementara itu dulu yang kami sampaikan, mungkin nanti ada tambahan. Langsung dibuka tandanya. Sementara itu dulu kembali ke Pak.